Setelah Raka pergi dari hidup Laras, waktu terus berjalan. Tapi bagi Laras, rasanya waktu itu diam, terhenti. Bukan karena dia belum move on, tapi karena banyak pertanyaan yang tak pernah terjawab. Kenapa? Kenapa justru saat aku benar-benar percaya, dia memilih pergi? Apakah aku terlalu cinta? Atau justru aku yang gak cukup? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung bertahun-tahun, sampai akhirnya semesta menjawab dengan cara sendiri. Hari itu Laras diundang di sebuah acara, bukan battle point, acara reuni kantor, tempat di mana dulu semuanya berawal. Dia ragu untuk datang. Datang gak ya? Tapi hatinya bilang, udah, datang aja. Mungkin ini caramu berdamai. Dan benar saja, di tengah keramaian, di antara tawa yang memenuhi ruangan, dia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Raka, lebih kurus, lebih pucat. Kok ikut gini-ginian? Enggak dong. Tapi tatapannya masih sama. Teduh. Tapi sekarang ada luka di sana. Mereka saling tatap. Dan akhirnya, setelah bertahun-tahun, Raka menghampiri. Boleh ngobrol sebentar? Mereka duduk di luar. Sunyi. Hanya suara kentut, tidak dong, suara jangkrik. Dan angin malam yang menjadi saksi. Aku gak pernah berniat tinggalin kamu, Ras. Laras menatap Raka. Tenang, tapi penasaran. Lalu kenapa? Raka menarik napas panjang. Nahan kentut. Ya dong. Waktu itu, aku didiagnosis kanker darah stadium awal. Jantung Laras seolah-olah berhenti berdetak. Dia gak nyangka sama sekali. Aku takut. Bukan karena penyakitnya, tapi karena aku takut kamu jadi korban rasa sakitku. Aku tahu kamu bakal tetap mau di sampingku. Tapi aku gak sanggup bayangin kamu melihat aku melemah. Aku gak mau jadi beban untuk orang yang paling aku sayang. Makanya aku pergi, supaya kamu bisa hidup tenang, tanpa harus nungguin seseorang yang belum tentu bisa sembuh. Air mata Laras jatuh tanpa bisa dicegah. Kenapa kamu gak bilang? Kenapa kamu gak kasih tahu aku? Beri aku kesempatan buat milih bertahan. Karena aku pengecut, Ras.
Aku lebih milih menanggung rasa sakit ini sendiri daripada melihat kamu ikut terseret dalam penderitaan ini. Aku pikir dengan pergi, aku melindungi kamu. Tapi ternyata itu cara paling salah yang pernah aku ambil. Sunyi. Laras menunduk, menahan tangis yang tercekat di tenggorokannya. Aku sudah sembuh, Ras. Bertahun-tahun aku diam. Aku pengen balik. Tapi tiap kali aku lihat kamu tumbuh, aku sadar kamu gak butuh aku lagi. Kamu udah terlalu kuat untuk seseorang yang pernah ninggalin kamu. Aku cuma pengen kamu tahu, aku pergi bukan karena berhenti sayang, tapi justru karena aku sayang banget. Aku gak pengen kamu lihat aku hancur. Laras menatap Raka. Kali ini dengan tatapan yang dalam. Bukan karena rindu, tapi karena luka yang akhirnya menemukan titik terang. Aku paham sekarang. Tapi rasa paham ini datang setelah aku belajar berdiri sendiri. Aku belajar melangkah tanpa kamu. Dan setelah semua luka yang aku lalui, aku akhirnya sampai di titik ini, di mana aku sudah berdamai dengan kenyataan bahwa gak semua hal bisa kita pegang selamanya. Kamu pergi bukan karena aku pikir itu yang terbaik, tapi aku bertahan karena ini satu-satunya pilihan yang aku punya pada waktu itu. Dan hari ini aku memaafkan semuanya, termasuk diriku yang dulu begitu rapuh. Mereka tersenyum, tapi senyum itu bukan petanda mereka kembali. Senyum itu adalah salam perpisahan yang tertunda, yang akhirnya selesai. Kadang kita marah karena ditinggalkan, kita kecewa karena ditolak. Tapi gak selalu yang pergi itu jahat. Kadang mereka hanya takut jadi beban, takut membuat kita ikut menderita. Dan kita pun tak selalu salah karena tetap bertahan. Karena cinta yang sejati memang seperti itu, tulus tanpa syarat. Namun hidup bukan soal cinta, tapi juga soal bagaimana kita bertumbuh setelah luka. Soal bagaimana kita belajar melepaskan, bukan karena berhenti mencinta, tapi karena kita akhirnya mencintai diri sendiri lebih dulu.